Sebuah pemahaman akan satu aturan baru yang mampu melibatkan seluruh manusia di bumi tanpa batas warna kulit, suku, bangsa, dengan satu prinsip dasar, yaitu kemanusiaan. Internet dan kartu kredit dengan berbagai kemudahannya dan manfaatnya disadari telah menjelma menjadi sebuah sistem keuangan baru. Siapapun dan dimanapun ia berada bisa dengan mudah mendapatkan barang apapun yang disediakan di seluruh penjuru dunia. Transaksi tawar-menawar dilakukan tanpa kehadiran, dan identitas adalah kredibilitas seseorang di dunia maya tanpa perlu tatap muka dan asal-usul asli. Pilar lain penopang tatanan dunia baru adalah Badan Otoritas Pangan Dunia. Banyak pemimpin seakan dipengaruhi oleh isu universal ini. Dengan pertanyaan mendasarnya adalah, cukupkah bumi dan seisinya menjamin kehidupan seluruh manusia nanti? Rasionalkah isu ini dalam kajian agama Islam, agama yang diturunkan kepada sang Nabi terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebuah pemahaman akan satu aturan baru yang mampu melibatkan seluruh manusia di bumi tanpa batas warna kulit, suku, bangsa, dengan satu prinsip dasar, yaitu kemanusiaan. Penguasaan para agen Illuminati atas perekonomian dunia sesuai analisis Henry Mackau pada akhirnya mulai menampakkan dirinya bahwa menguasai negara atau bangsa cukup dengan menguasai ekonominya. Dengan menguasai uang, maka kekuasaan atas pemerintah dan segala aturannya menjadi mutlak. Sekali lagi, inilah bentuk bukti nyata betapa sektor ekonomi memiliki peran vital dalam keberlangsungan sebuah negara. Terlebihnya negara kita dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Selanjutnya dalam pembentukan The New World Order adalah sebuah pemerintahan dunia yang berkuasa penuh atas seluruh penduduk bumi. Di masa depan nanti ada sebuah pemerintahan yang maha kuasa sehingga semua harus tunduk dalam sebuah undang-undang universal. Peraturan tata kehidupan yang berlaku tersebut akan meleburkan batas teori kedaulatan bangsa dan negara. Dan sekali lagi, kita harus membuka mata bahwa peradaban dunia semakin mendekat ke arah sana. Simak saja kuasa Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa dalam sebuah forum yang beranggotakan 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap itu. Seluruh dunia seakan tunduk terhadap peraturan baku. Negara yang dianggap sebagai musuh bersama akan mendapatkan sanksi tegas dan biasanya dalam bentuk embargo dan terjunnya pasukan perdamaian yang sering sekali berujung pada tergulingnya pemerintahan. Tatanan dunia baru akan dipimpin oleh seorang yang adil dan bijaksana. Seorang pemimpin ini disebut dengan banyak nama dari banyak agama. Penganut Kristiani menyebutnya sebagai Kristus. Bangsa Yahudi menyebutnya sebagai Mesias. Umat Buddha mengenalnya sebagai Buddha kelima. Pemeluk Hindu mempercayainya sebagai Krishna. Dan kaum muslimin meyakininya sebagai Imam Mahdi. Tetapi terlebih dahulu janganlah mempercayai konsep ini. Kita lupakan sejenak, karena dalam tatanan dunia baru tidak ada nama-nama itu. Perancang dan penggagas dunia baru yang beragamakan New Age telah menetapkan namanya sebagai Lord Maitreya. Dalam The New World Order, Lord Maitreya dipercayai sebagai seorang anak yang lahir di tanggal 5 Februari 1962. Lord Maitreya inilah yang memimpin dunia baru dalam sebuah tatanan baru. Lord Maitreya adalah sebuah pemimpin dengan kuasa mutlak, termasuk sebagai pemimpin agama baru. Agama New Age adalah sebuah agama yang menghapuskan semua agama di dunia. New Age adalah sebuah agama yang diklaim menyempurnakan manusia layaknya Tuhan. Konsep kedatangan Lord Maitreya sebagai pemimpin maha kuasa atas segala sesuatu di dunia ini jelaslah sulit diterima ajaran Islam. Islam, agama panutan ini telah menggariskan panduan tauhid pada umatnya dalam Al-Quran. Agenda Illuminati yang mengusung konsep The New World Order adalah cita-cita dan agenda manusia. Tapi bukankah manusia adalah sebuah hamba yang lemah dengan segala kekurangan yang senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Apapun agenda dan rencana umat manusia, pastilah membutuhkan kuasa Allah agar mampu terlaksana di dunia. Rencana manusia tidak akan berjalan tanpa kesesuaian dengan rencana Allah Ta'ala. Wa makaru, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga yang merancang. Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Mungkin Illuminati hanya sebuah teori konspirasi saat ini, sebuah hal yang tak terbentuk dan tak terlihat dan bisa jadi sebuah penyangkalan. Namun gerakan sejenis yang senapas toh nyata-nyatanya hadir di tengah-tengah kita. Sebuah ajaran anti Tuhan yang sering kita dengar dengan sebutan ateis atau pemikiran liberal yang masuk dalam tatanan masyarakat Islam yang justru mempertanyakan ajaran murni Rasulullah SAW. Keputusasaan manusia, lemah iman adalah target termuda dalam ajaran Illuminati ini. Karena Allah dikatakan tidak berpihak kepada yang lemah dan miskin, serta menciptakan perbedaan dan ketidakadilan lewat garis rezeki, jodoh, dan kematian. Itulah sebuah bukti tanda akhir zaman, dan hanya kepada Allah kita mendekatkan diri. Wallahu a'lam bishawab.